What up, what up? We're now watching the most valuable basketball podcast in Indonesia, Box Out Indonesia. I'm your host, Mutia Wirasastro, dengan 3 teman saya ada di sini. Ini kita ya sudah sekian lama, jadi kita bisa katakan semi comeback ya, karena semi comeback. Akhirnya setelah beberapa lama, dan thank you juga untuk teman-teman Box Out yang udah push kita ya, ibarat kata ya. Hai, episode baru. Thank you so much for your support, guys. I'm here with Abi Dodo. Hi, Abi. What up? Yes, I'm now the playmaker. Jadi Abi bisa sedikit dan bisa bahas lebih banyak ya topik-topik X and O's and everything. Ada Tufel Muhammad di sini. Assalamualaikum. Perwakilan langsung kita bawa ya dari Dallas ke sini. Depok apa Dallas? Depok di energi. Ada juga Iril dan Mawan. What up? What's up, Iril? Tadi Tufel dari Dallas, gue dari Goa. Keluar Goa. 2 minggu di Goa. Mau sparring dulu kali 3 menit. Ada yang tersenyum senang ya, luar biasa. Ada Tufel dan timnya melaju ke finals. Kita seperti biasa ya, karena sudah mendekati finals, nggak afdol rasanya kalau kita nggak bahas finals, preview finals. Yang jelas Dallas Mavericks melawan Boston Celtics. Hit check dulu dong. Vel, gimana perasaan lu, Vel? Seperti yang gue bahas di video di episode tribute kita, ya gue cukup fine di West selama nggak ketemu Denver, dan alhamdulillah ya. Denver dikalahin sama Minnesota, dan ketika lawan Clippers juga alhamdulillah juga Kawhi nggak main, most of the series nggak main. Dan lawan OKC juga alhamdulillah, walaupun secara game 4-2, tapi secara total skor itu sebenarnya sangat tipis, beda 1 atau 2 poin total skor. Jadi alhamdulillah match up-nya favor Dallas gitu, beberapa 1-2 game swing ke Dallas. Tapi gue sangat dari 3 series yang dilewatin Dallas, gue sangat respect sama Shai Gilgeous Alexander. Yes, sir. Coming into the playoffs gue agak skeptis gitu ya. Shai apa sih jagonya sih ini. Tapi begitu ngelihat langsung, mungkin gue highlight beberapa game 4 atau 5 di mana Dallas tuh kayak yaudah Dallas nggak akan kasih a lot of drive, nggak akan kasih three, lo cuma akan bisa cook dari mid range, dan bener lo Shai ngasih kalau nggak salah 10-12 mid range semua masuk, dan dia juga cuma timely score, very clutch score. Dibandingkan di 3 tim itu yang katanya up and coming players, gue sangat respect sama Shai. Nggak sama lu Dort. Oh, udah. Kalau sebagai lu defender, gue sangat respect. Mainnya tarekam, bro. Kacau. Respect banget. Luar biasa sih. Kayaknya karena di beberapa musim lalu, bahkan nggak 1-2 musim lalu, benar-benar baru beberapa waktu kita sebut Ludort sebagai the tank commander. Nggak jadi tanking. Tidak jadi. Sampai sejauh ini. Tapi we've got a lot going on. We've got a lot of talking points juga, karena kita judulnya finals preview. So let's focus on Boston Celtics and Dallas Mavericks. But before we get on to the X and O's, let's talk about the competition, each conference. Lo setuju mana nih kalian ya berbicara tentang Celtics? They had it easy gitu kan, karena di Eastern Conference tidak terlalu kompetitif karena banyak injury gitu ya, Jimmy Butler, Speed lah segala macam gitu. So lu dulu dari lu setuju gak sih emang Celtics had it easy and they've got a lot of rest compared to Western Conference? Luka bisa sejauh ini darah-darah segala macam, padahal Kawhi less Clippers, right? Dan ada beberapa injury juga di West walaupun gak sesubstansial Kawhi. What do you think, Real? Just setuju gak? Setuju nggak setuju itu kan kenyataan ya, Mut ya. Kenyataan memang yang mau pemain itu cedera kan bukan Celtics-nya gitu. Cedera it can happen sih. Tapi gue selalu berpatokan bahwa nothing is easy in the playoffs. Cuma memang Celtics ini perjalanannya memang easier dibandingkan dengan Mavs. Itu setuju. Cuma nothing is easy. Celtics at some point di series lawan Pacers berapa kali mereka comeback dari ketinggalan. I think they always came from behind. 3 games, 3 out of 4. 3 dari 4 games mereka selalu came from behind dan akhirnya bisa menang. Itu kan mentally tested juga sebenarnya. Battle tested. Mereka sudah pernah ke final dan lain-lain. Gue nggak terlalu pusing dengan gampangnya mereka ke NBA Finals, tapi paling tidak mereka membuktikan bahwa mereka siap gitu loh. Dan jangan lupakan mereka juga bermain tanpa Kristaps Porzingis kan. Ini mereka nggak full team loh gitu. Jadi sebenarnya ada 2 kenyataannya. Mereka melawan tim-tim yang kebetulan cedera, atau kenyataan yang kedua adalah emang Celtics terlalu jago gitu.
Dan terlalu dalam secara rotasi Terlalu ya, karena without KP they're Yeah. alright, they're fine gitu ya. Yeah. Tadi lo mention KP, tapi selain itu pun juga storyline yang menarik di finals ini. Kayaknya sih kalau emang ternyata main ya, akan main gak sih game Main, satu main, nih? main. Main ya, Harusnya KP ya? main. Udah lihat di, udah sempat latihan juga ya. Ini pun juga akan jadi homecomingnya Kyrie, ya kan? Di Boston, apakah Hellcoming. ini? Hey, Bukan homecoming, hellcoming. hellcoming. Ya. Ini kayak gimana sih Bi kalau kita tarik ke belakang nih ya, garis lurus. Lo melihatnya storyline mana sih yang paling menarik deh? Karena ada beberapa yang kita note gitu ya. KP juga dengan Mavs. What do you think will be the center of attention for this series? Pasti Kyrie sih. Karena kalau mungkin sepadannya kan Kristaps Porzingis juga kembali ke Iya, Dallas iya. untuk ngelawan Dallas. Tapi kalau KP itu walaupun ujung-ujungnya nggak enak, I mean he quit on the I think Iya, series lawan apa gitu ya. Lawan Clippers. Lawan Clippers waktu itu fans Dallas tuh yang kayak udah gitu loh. Karena di trade ke Washington we got players back and now you're in a better position lah. Iya. Tapi kalau Kyrie ini sempet udah janji mau resign, nggak jadi, terus balik-balik nginjek logonya, terus kayak yang dia bawa dupa, Bawa Sage. Oh iya. kayak mengusir roh-roh jahat ini. Iya. Menurut gua itu yang membuat lebih spicy dikit sih. Dan pasti kalau tau lagi fans Boston kan Oh, very vocal. Very vocal. Iya, iya. Dan ya borderline sometimes inilah ya apa namanya itu ofensif dari kata-katanya juga kan. Rasis lah. Tapi yang kayak Bill Simmons, Michael Rapaport, they don't hold back, right? Iya. So jadi Ada bumbu-bumbunya lah ya. bumbunya banyak banget Iya. dan pasti di timeline Twitter, Instagram ini is gonna be very interesting dan kayak ada aja sih tiap kali Luka ngapain atau tiap kali Kyrie ngapain, oh it's gonna be ini sih, Ya. it's gonna be epic. So, ya. In defense buat Celtics ya, Kyrie saat itu emang lagi super he's aneh an sih. a-hole. Iya, He iya, was saat an itu, a-hole. Emang iya, aneh, iya, oh iya, aneh iya. itu. Ini mungkin apa kita lihat revisionis history kayak sekarang Kyrie orangnya baik segala macam. Cuma back then di Celtics tuh seaneh itu gitu Iya. ya. Ya yang lo bilang udah janji resign segala macam. Iya. Terus begitu balik kasih jari tengah lah, terus Exactly. mocking crowdnya. Dan tapi sekarang udah dewasa banget dia, jadi beda banget sekarang. Menurut lo akan kembali ke itu nggak ketika dia flashback, oh no PTSD. Kalau menurut gue sih dia udah dewasa ya, kayak udah ngeliat di Miller tapi shout out to PR timnya juga dong, karena ini juga apa ya, bener-bener a drastic change kita bisa katakan. Di Twitter pun juga ramai, I don't buy it, ini terlalu cepat and very drastic. Karena waktu di Nets pun juga masih aneh kan, masih isu-isu flat earther lah, vaksin COVID. So I mean menurut gue sih semoga karena dia udah berada di tim yang tepat, dan tepat guna juga. Amin. Ternyata tepat guna ya. Ternyata oke juga jadi Robin gitu ya. Gue knock on wood, ini musim kedua. Oh iya. Who knows, musim ketiga, keempat, dan dia lagi winning kan. Kalau lagi kalah terus ada rumor-rumor. Jadi nggak boleh tinggi-tinggiin ya. Jangan dulu. Nah, kedua tim sama-sama punya waktu istirahat yang sama. What's the case of the rest versus rustnya nih kira-kira nanti Bi Iril atau siapapun menurut lo? Is it good? Mereka punya gap 2 Seminggu. weeks? Seminggu. Ya. Ada satu pemain yang sangat-sangat membutuhkan gap ini, itu adalah Luka Doncic Iya. menurut gue. Kalau ada orang yang membutuhkan sangat itu Luka Doncic, karena menurut gue di series lawan Minnesota, menurut gue Luka banyak sekali di hide ya dalam defense ya. Menurut gue dia at some possession dia jaga Rudy Gobert gitu, jaga Kyle Anderson, jaga Jaden McDaniels yang paling gak cuma ngendon doang spot up shooter gitu kan. Di series lawan Boston Celtics ini mau nggak mau dia harus jagain tuh semua tuh, Jason Tatum, Jalen Brown, semua muter-muter geraknya, dia mesti gerak banyak gitu. Kreatif lah ya. Jadi waktu ini gue rasa it's good for Luka karena dia benar-benar harus kerja keras nanti di finals. Nah, gitu. Terus berarti pertanyaan selanjutnya, who's going to stop Luka? Phil, kira-kira. Mungkin nambahin di faktor ras atau ras ya. Mungkin bakal kelihatan dan harus kita lihat banget itu how healthy is Kristaps Porzingis. Oke. In a way dia butuh rest sebulan di playoff, dia nggak main itu ngebantu banget buat recovery. Tapi in a way dia akan nggak main basket competitively 37 harian lebih. Oke. That's gonna be some factor untuk dilihat gitu, how effective he will be gitu. Dan kalau tadi yang lo tanya misalnya who's gonna stop Luka, kalau gue ngelihat historically di playoff ini, defender yang paling ngeganggu Luka tuh Lu Dort.
Tipe Ludort Nah, tipe Ludort, itu paling ngeganggu. Kayak gede, tebel, Iya. dan main dirty dikit gitu loh. Iya. Jadi in 1-2 possession tuh lu bisa benar-benar rough him up gitu loh. Dan kelihatan banget Doncic tuh nggak nyaman ketika lawan Ludort. Oke. Dibandingin lawan Jaden McDaniels tuh kelihatan jauh lebih bisa navigate his pace. Luka. Jadi dan gue ngeliat di Boston Celtics mungkin pemain yang paling refleksiin Ludort physically mungkin Jaylen Brown. Jaylen Brown jadi gue akan expect Jaylen Brown untuk on Luka. Drew Holiday gue juga akan expect jaga banyak posisi lawan Luka, tapi gue nggak yakin as much as sebagus Drew Holiday main defense. I don't think he will significantly stop Doncic karena di perbedaan size yang menurut gue bakal lebih favor Doncic. Doncic itu menurut gue lebih nyaman lawan defender yang walaupun jago tapi lebih kecil dari dia gitu. So he can dia misalnya kalau in the pick and roll situation dia misalnya lawan drop dan defender di belakang, dia bisa lebih navigate mantatin defender lebih gampang kalau defender lebih kecil. Put him on his hips. Dan lebih susah navigate screen kalau defendernya itu gede, tebel dan surprisingly lincah juga sih Ludort gitu. Gue sebel banget sebenarnya sama Ludort. Makanya kesel gue sama Ludort gitu, dan kasar juga mainnya. Jadi gue akan expect Jaylen Brown to be on Luka dan tapi ini mungkin apa ya? Lu jagain Luka tuh bukan sebuah permanen situasi juga gitu. Lu pasti si Luka juga akan cari-cari defender yang bakal dia hunting juga gitu. Jadi gue bakal expect kayak gitu sih. Nah, that's the beauty of, ini nyambung ke pertanyaan gitu. That's the beauty of the Celtics defense though. It's kayak dia at least the first 6 lah ya. Lu pasti dia akan, kalau Horford di lapangan, they will easily switch, atau kadang-kadang ini yang terjadi waktu lawan Pacers juga ya. Jadi 2 game pertama tuh yang kayak tadi Ire bilang, satu game di game pertama lah. Mereka kesulitan banget untuk matiin pick and roll-nya Hali Turner. Turner tuh he has a free lane to the basket. Mau dunks, on the short mid range, on the pops. Itu yang menurut gue akan menarik adalah gimana caranya nanti adjustmentnya itu waktu itu dia naro si tadinya Horford di Turner jadinya diganti jadi Tatum atau Brown atau Jrue di Turner. So they can switch those pick and rolls. Nanti pasti lawan Luka that's gonna be something yang akan harus diperhatikan juga sih. Siapa yang bakal ngejaga the Gaffords and the Lively's, itu pasti nanti akan harus bisa switch tuh. Karena menurut gue yang anehnya adalah dari Celtics itu bisa ngelakuin itu dengan mudah karena big man-nya Dallas itu nggak punya post up. Jadi begitu di switch mereka nggak akan bisa mismatch dengan mudah. Let me take you on a post up kayak nope. Dan walaupun walaupun ke switch ke big, he can hold his ground lah ya. I mean the former second team all defense. Jadi itu menurut gue akan menjadi sebuah titik di mana, as you said, stopping Luka is not a 1-man job. It's like a 5-man, maybe 6 with the coach. It's a 6-man job. Jadi menurut gue emang itu yang harus diinikan banget sih. Dia gotta switch, dia kadang-kadang harus di hedge juga atau di trap supaya dia kaget dan bolanya dikasih ke Lively atau ke Gafford. Make the plays to beat the 2-on-3 atau 3-on-4. You know? In the topic of how to stop Luka, mungkin kuncinya adalah balik lagi ke Porzingis menurut gue. Porzingis ini menurut gue kunci yang gede banget di series ini. Gimana pembeda dia, pembeda banget dia ada atau enggak gitu. Nah, misalnya kalau ada, jelas dia bikin Celtics lebih baik kalau ada Porzingis. Nah, dan kalau kita lihat match up regular season yang game kedua after trade itu Porzingis itu jaga PJ Washington. Jadi dia kalaupun si Luka mau maksa Porzingis main pick and roll untuk main drop, dia akan mainnya partner sama PJ Washington. Dan sedangkan Lively either dia di dunker spot atau di corner, dan lu nggak tidak, itu bukan posisi ideal dan biasa dimainkan sama mereka. So I will first look Porzingis efektif atau enggak, healthy atau enggak, dan siapa yang dijaga oleh Porzingis. Itu kuncinya. Dan karena kalau gue jadi Boston, gue akan any pick and roll involving Porzingis, gue akan main drop. Jadi gue akan usahakan main drop dulu. Gitu. Karena lawan Luka lo udah putting 2 on the ball, udah ibaratnya udah give up gitu loh. Gue akan coba main drop, dan supaya nggak ada rotasi di defense gue sebisa mungkin main drop. Jadi drop dan pre-switch kali. Drop and pre-switch. Nah, masalahnya kalau begitu main pick and roll Porzingis, Porzingis jaga PJ,
That's a different equation dibanding Jaga yang Gaffer. Gaffer atau Lively. Oke. Karena Gaffer atau Lively biasanya langsung dive ke rim atau main short roll. Kalau PJ mungkin karena ada Lively juga di dunker spot mungkin pengen pop gitu loh. Nah PJ can make that pick and pop shoot dan gue expect dia bisa juga playmaking 3-on-4 kalau put corner ball. Jangan kebanyakan ngomong PJ. Apa? Trauma. Udah gemetar nih gue. Gemeter. Stand on business anyway. Jadi the biggest thing in Dallas offense atau Luka itu menurut gue Porzingis. Kita Oke. lihat Porzingis ini game 1 bakal kayak gimana. Oke, to add to that, Real, menurut lo berarti dengan tadi pembahasan Abi sama Tufel kan berkutat seputar pekerjaan rumah, apa mengganggu Luka dan kawan-kawan gitu. Cuma dengan kalau dengan skema begitu, packing the paint, leave the open corner opens gitu ya, 3-point shoots and all that. Menurut lo itu juga akan jadi jadi plan A mereka dan nyiasatinnya gimana? Menurut lo itu emang akan jadi skema mereka atau mungkin lo ada pendapat lain? Itu yang dilakukan sama OKC. Exactly yang dilakukan sama OKC. Udah ngomongin PJ, ngomongin Making the paint, and then the PJ Makanya freaking Washington. Bapak habis keluar dari goa kan berarti udah kontemplasi tuh apa gitu kan? Resep yang tepat gitu anyway. Itu yang dilakukan sama OKC. Itu yang dilakukan kebalikannya sama Minnesota Timberwolves. Iya betul. Entah apa yang akan dilakukan sama Boston Celtics. Tapi gue mau ngomong satu hal. Di series lawan Minnesota Timberwolves, gue merasa ada line-upnya Minnesota Timberwolves yang bisa dieksploitasi sama Dallas Mavericks. Menit-menitnya Kyle Anderson, menit-menitnya Gobert, of course. Gobert kan offense-nya very very limited. Iya. Kyle Anderson ngokangnya lama banget. Kyle Anderson IQ-nya tinggi lah. Itu mesti diakui. Tapi itu line up yang bisa dieksploitasi sebenarnya. Jaden McDaniels juga sama menurut gue. Tapi untuk lawan Boston Celtics menurut gue nggak ada line up Celtics yang bisa dieksploitasi sama Dallas Mavericks. Lu mau puter dia main berapa sih 6, 7, 8 man rotation paling max ya. Nggak ada yang bisa dieksploitasi menurut gue sama Dallas Mavericks gitu. Jadi margin of error kan menurut gue buat Mavs itu dikit sekali. Iya. Kecil sekali. Dan Luka sama Kyrie itu they both have to be great every game. Iya. Jason Tatum, Jalen Brown, they don't have to be great. Yeah. They just have to be Anyone else will show up. better than good gitu ya. Okay. Not have to be great gitu. Karena mereka masih punya yang lain Yeah. gitu. Dia Drew. Yeah. Tadi mungkin Tufel kalau ngomongin yang bisa jaga Luka, Derek White juga bisa gangguin lah. Dia nggak bisa stop Luka, tapi he has the size, very very active. Derek White, dia mau Derek White, Kristaps Porzingis, juga Holiday, Al Horford, itu siapa yang mau stop itu? Itu di tim lain itu opsi 2-3 tuh. Nah, Exactly. Yeah. itu siapa yang mau stop tuh dari Dallas Mavericks gitu. Kalau Luka sama Kyrie every game paling tidak mesti skor 30 poin each. Wow. Each itu kalau lawan Celtics ya menurut gue karena big man Celtics semua bisa shoot, they play 5 out. Kristaps diganti Al Horford sama aja. Mainnya sama aja. Yeah. Kalau lawan Minnesota Timberwolves kan big man-nya aduh. Rudy. Defensive player of the year. Itu udah pasti nggak bisa shoot. Iya. Kita ngomongnya bisa shoot deh. Iya. Cat gitu ya. Shootnya selain di game ke-5 kemarin Iya, before that shootnya 4 dari 32 Iya, man. iya. 4 dari 32, 12,5% 3 point akurasinya. Jadi Kitty kan bukan jadi cat, jadi Kitty. Zesty cat. Gitu. Jadi gue sih ngelihat dari itunya komposisi pemainnya, nggak tahu kenapa gue PR-nya Dallas lebih banyak daripada PR-nya Celtics menurut gue. Ya, itu jelas ya. Terus tadi lo juga mention Boston 5 out. Phil, Mavs itu kan salah satu tim yang very switchable ya, Lively, Kleber, Derek Jones Jr., PJ juga gitu. Menurut lo sendiri ini juga bisa jadi PJ. Sideline reporter ya. Kamu sih nggak? Ini NBA sekarang. Kalau PJ gitu sebelah gua. Very switchable team. Phil, would that be one of the solutions for Boston's 5 out? What do Ya, you think? idealnya ngelihat 5 out offense kayak Porzingis, kayak Boston yang punya Porzingis. Itu adalah yang lo main switch karena itu pun switch pun sebenarnya nggak nge-solve semua kan.
The moment you misalnya Tatum sama Porzingis main pick and roll, lo switch, you leave a smaller defender di Porzingis. Menurut gua Yang bisa post up Porzingis. sekarang udah bisa. Sekarang udah bisa. Dulu di Dallas kagak bisa. Giliran di Washington bisa. Sebel banget gua. Tapi ya, I will live kalau gua Dallas, I will live with Porzingis taking mid-range post-up shots dibandingkan main drop and then defense rotation segala You'll macam. take Jadi that chance. kalau gua Jason Kidd, gua akan expect Dallas main fully switch. Nah ini menurut gua adalah satu series di mana Daniel Gafford kayaknya bakal susah buat dapat menit. Betul. Gak usah main lah sekalian. Betul. Itu menurut gua ini kayaknya series pertama Gafford bakal susah main karena dia nggak punya defensive capability untuk stay on the perimeter, nggak kayak Lively. Oke. Jadi gue akan expect Lively memaksi Kleber untuk play of most of the big role-nya Dallas itu untuk handle Porzingis matchup itu dua itu. Jadi nasib lu bukan di pundak, bukan di punggungnya Luka, tapi di pundaknya Kliba ya. Yang lagi sakit. Yang lagi sakit. Kita belum bisa nembak deh. Kalau kelihatan banget tuh. Masih belum nyaman. Untungnya jedanya selesainya 5 game series sebelumnya. Jadi ada jeda seminggu bisa istirahat. So ya gue bakal expect fully switch bener. Tapi dengan switch again berarti ada beberapa pemain yang lu nggak bisa fully switch kayak Gafford. Dan gue juga switch itu juga sebenarnya buat nge slow down atau nge-stagnasi offensive Boston yang menurut gue lebih bagus kalau mainnya drive and kick, ball movement segala macam. Nah gue akan lebih seneng kalau Jason Tatum itu dikasih treatmentnya Shai Gilgeous-Alexander, dimana any pick and roll itu di switch dan si Shai agak di shade dan banyak help di paint, di nail gitu dan ya. force him to play hero ball gitu. Shai actually play hero ball bener gitu dan succeed. Gua malah pengen lebih ngeliat Tatum, ayo play hero ball, be Kobe di series ini. Jadi Kobe lah di sini. Take some turnaround mid range, banyakin shot yang one on one contested shot gitu. I got you lah ya. I got you today. I got you today. Jadi if I'm Dallas, gue akan coba untuk ngelawan itu dan gue juga pasti akan expect Doncic pasti di target. Tapi gue agak lebih tenang di playoff ini, dia lebih hold his zone kalau disuruh one on one. Dan apa? So benar. Switch is gonna be the key menurut gue. Oke. On that note lu tahu si Luka itu isolation PPP-nya berapa? Defending ISO. Defending 0,8 something. 0,7 coy. Jadi kalau lawannya ISO 0,71. Nice. Very improve dibanding playoff sebelumnya di mana dia jadi barbecue chicken. Oke, nah kalau lagi-lagi kalau kita bicara offense, kebetulan kedua tim ini cukup bergantung pada 3-point shooting France. In a way, walaupun Boston obviously very reliable on 3-point shooting, di dua series di mana mereka kalah berada di dua series di mana mereka kalah di posisi itu karena bad 3-point shooting difference di Heat dan juga dibandingkan Heat sama Cavs ya 52%. Di game 2 sama game 2 dua-duanya ya. Game 2. Game 2 itu pemain Celtics cuti mood. Gitu ya? Itu menurut fans Celtics. Cuti. Nah itu Boston. Sebenarnya kalau Mavs come in close second 42% from 3-point line perimeter shootingnya, dan ini bukan ajang roastingnya timnya Iril ya, cuma mereka bisa menang di series Thunder juga karena hot shootingnya PJ lagi gue sebutkan. Jadi keduanya pun juga very reliant on 3-point shooting. It's a make or miss league. What do you think guys, keduanya nih, perimeter defense and how they're going to converse on 3 points? Siapa yang mau duluan? Irel coba. What do you think? Keduanya gimana nih? Gue tadi menyambung Abi dulu deh. Menyambung Tufel. Tufel pengen ngelihat Jason Tatum nggak cuma jacking up threes, step back threes dan lain-lain, tapi lebih mau jadi kayak Shai, Hero, making the mid range dan lain-lain. Gue itu challenge-nya Jason Tatum menurut gue di NBA Finals ini, karena kalau dia benar-benar cuma jadi nembak 3 point mulu, menurut gue itu it's not gonna work. Dia punya teammate yang lain yang bisa melakukan hal yang sama menurut gue. Jadi dia harus bisa di challenge untuk bisa take more shots from the mid range. Menurut gue ya exactly yang dia harus jadi kayak Shai gitu. Makanya Dallas kan pengen ngetes nih,
Jason Tatum nembak-nembak 3 point aja, atau dia bisa jadi kayak Shea. Kalau dia bisa jadi kayak Shea, 3 level scorer lah. Gak cuma 3 point, ngedrive sama dari mid range. Kalau dia bisa jadi itu, menurut gue chance menangnya Celtics itu gede Kalau sekali. bisa di case respect salaman, you're the better team. Iya, Bener. iya. Menurut gue itu karena gini. Kita nggak usah pusingin soal 3 point karena akurasi di series kemarin itu bisa berubah total ketika nanti di NBA Finals. Different match, pressure dan lain-lain. Gue cuma mau bilang NBA Finals nanti ini 2 pemain terbaiknya itu bukan dari Celtics. 2 pemain terbaiknya adalah Luka Doncic dan Kyrie Irving. Menurut gue itu 2 pemain terbaiknya. Cuma tim yang punya better overall talent. Ya. Itu menurut gue Boston Celtics. Nah, PR Jason Tatum adalah menunjukkan bahwa dia harus jadi the best player in the series. Itu karena sekarang best playernya without a doubt itu adalah Luka Doncic. Second is Kyrie Irving. Baru tuh Jason Tatum, Jaylen Brown gitu. Menurut gue itu. Kelebihannya Mavs adalah mereka punya the best player. Dan gue akan lebih ada 2 hal yang bikin gue ngeri sebenarnya. Yang pertama adalah Abi dengan laptopnya. Itu ngeri gue. Ngeri. Abi kalau udah lihat laptop ngeri. Wah, main Zuma itu. Ngeri. Ya, kalau bicara detail-detail saya ngeri. Yang kedua yang sama ngerinya adalah Luka Doncic di Game 7 playing on the road. Ya, dia suka membuat High like stake. to silent the crowd. Ya, high stakes. Game 7 Luka jangan sampai terjadi. Jadi kalau gue jadi Celtics finish Mavs in 6 game. Karena kalau in 7, wah gue nggak Udah gitu sekarang lo kalau lihat di Twitter jualan merch di pinggir jalan, fuck Kyrie, fuck Luka. Jangan, justru lebih Luka suka banget kayak gitu. Suka banget. ignite the fire. Game Itu justru 7, bensin ke api iya, itu. Game 7 on the road. Luka, aduh kelar diliatin begini ntar dia. Lah kita mah seneng, kita udah di Goa seneng loh. Kita udah di Goa. Nggak ada beban aja. Korban. Anak-anak Luka Doncic. Anak-anak Luka Doncic gitu. Udah ditengok-tengok gitu. B, anything about the tempo? B, what can we expect about these 2 teams? I think tempo control is gonna be important ya. Apalagi kalau misalnya di playoffs ini kan lebih lambat. Dan satu hal yang menurut gue agak unik juga adalah Luka itu nggak bisa dicepetin. Dia mau lu cepetin gimana pun mungkin ujung-ujungnya lebih ke nggak nyaman ya. Lebih harus dikasarin. Nah gue pengen lihat kalau tadi lu pengen Tatum disuruh ISO ball, I want to also see gimana caranya Jason Kidd who has been excellent dalam bikin defensive game plan ya kalau di situasi playoffs, kudos to him. Walaupun di regular season sering mati kata-kata sama fans-fans Stress. Tapi sekarang gue salut banget kayak itu gimana cara bisa bikin Celtics itu mempercepat offense mereka. Jadi lebih ke arah kayak lebih panik lah. Karena kalau yang Kiri bilang juga kalau misalnya Celtics dikasih waktu untuk berpikir, mereka orang ketiga, empat, lima itu they can also create. Dan jadi susah untuk menyetop mereka kalau misalnya lu buat mereka nyaman. And how do you scheme against that? Terlepas dari mereka switchable apa enggak, I think you have to throw all of the harus bikin mereka terus mikir lah di tiap possession. Jangan dikasih nyaman gitu. Kalau misalnya satu possession lu maksa atau sebuah period of time lu maksa Tatum untuk jadi ISO, and maybe how do you manage them to be a passer supaya mereka udah in the zone buat jadi shooting, terus disuruh passing kan agak beda tuh kan. The way you see the court. So itu sih tempo itu mungkin not necessarily in terms of kayak Pacers lu main cepat banget, tapi lebih ke arah on that half court sets gimana cara bisa bikin mereka rush through their progression. Mavs pun Phil, they're good on forcing a lot of turnovers juga kan ya. Would that be the case juga nanti di Celtics? Oh iya, obviously. Karena menurut gue mungkin berangkat dari personalnya Celtics sih. Defensively itu semua nggak kayak yang Yeri bilang itu. Offensively 5-5 harus dijaga, defensively hampir bukan guard yang bisa ditarget gitu. Even Porzingis pun di target juga karena beda size, bukan karena dia defensive liability gitu. Misalnya dari force kita force Porzingis main pick and roll. Gitu. Jadi turnover lebih dikey, dan kayak yang lo bilang 3-point variance tuh menurut gue juga faktor yang ya, again kita nggak bisa predik, tapi begitu kejadian ya kayak semua skema tuh bisa out of the window the moment you shoot 50% from free dari 40 attempt kayak. Tapi itu yang terjadi di game kedua regular season. Exactly itu yang terjadi. 48%. Iya, jadi lu bisa show Luka apa segala macam, atau misalnya lu bisa switch segala macam. Cuma kalau Celtics fully loaded dalam 3 misalnya 50%
kelar. Dan nggak ada area yang bisa Dallas biarin kosong True. gitu. True. Kalau di Minnesota kemarin Kyle Anderson di dunia nembak semua udah pada balik badan. Jadi biarin aja. paling deket mungkin OKC di mana Chet Holmgren kan main stretch 5 kan dia. Stretch Dari luar. five, Itu yang iya. paling close tapi nggak necessarily 5-5-nya threat gitu kan. Kayak mungkin lu lebih nyaman ninggalin Lu Dort 3 point dibanding Derek White yang lu Of tinggalin course. gitu. Oleh Lu NBA mungkin kan. lebih nyaman ninggalin Jalen Williams dibandingkan lu Jalen Brown gitu. Iya. Dan Golden State tuh sebenarnya sempat nyoba ninggalin Jalen Brown kan di regular season. Dia 35% doang di regular season. Dan yang kejadian adalah he make them pay gitu. Jadi you don't have no answer gitu. Jadi mudah-mudahan kuat bisa nge-switch dan tahan nggak sampai rotation. Key-nya adalah Porzingis. Kalau Porzingis main dan efektif, it's gonna be very 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 hard to beat Celtics. Oke. Sekarang kalau tadi skema berarti lo comes down ke Shot making. shot making ya. Kita lo comes down ke coaching adjustments juga kan ya. Again 7 game series, apalagi udah di finals. Kedua tim nih, kedua head coach kita bilang punya style yang berbeda juga, different style, different background as well. Jason Kidd berarti ini his second finals appearance saat berarti pemain dan juga pelatih gitu kan ya pas di pemain kan. Oh dia sebagai pemain waktu di Nets 2 kali. Oh Nets ya. Oh, iya, Forgot about dia di that. Nets. Oh man, Jesus. Richard Jefferson team. Bener. Kerry Kittles, ada Kerry Kerry Kittles. Kittles. Jason Kidd tapi bersama Mavs dapat cincin. Dapat cincin. Apakah akan menjadi kejadian yang sama? Sementara Celtics, this is Joe Mazzulla's second finals. Dia pas sama In 3 ini Udoka years? tuh ada Mazzulla ya? Udah ada Mazzulla. Aduh, udah Mazzulla. Yeah. Jadi asisten. Second finals appearance in 3 years. What do you think, Real? Diferensial yang paling besar antara mereka berdua apa nih? Lu melihat at least sampel di postseason deh, atau coming ahead to this final melawan masing-masing? Menurut lu gimana antara Joe Mazzulla dan Jason Kidd? Jason Kidd ya. Jason Kidd tuh banyak dikritik sebenarnya di regular season karena dia sering keras kepala sih sebenarnya. Dan dia willing to adapt. Menurut gue di playoff kali ini menurut gue improvement dia as a coach, in game adjustmentnya dan lain-lain menurut kayak gue di position kayak berbeda ya maksudnya. di position berbeda. Tapi itu mungkin tidak akan terjadi kalau dia nggak punya pemain sebrilian Luka Doncic dan Kyrie Irving yang arguably adalah the best backcourt duo di NBA gitu ya. Butuh kejeniusan dari Luka dan Kyrie sebenarnya. Itu yang membuat Jason Kidd kelihatan lebih keren sebenarnya. Tapi dia menurut gue improve banget di playoff ini. Dengan all the lineup, the rotation dan lain-lain menurut gue improve. Kalau Mazzulla, gue belum pernah ada satu game pun ya. Gue nggak selalu nonton gamenya Celtics, tapi belum pernah ada satu momen pun yang gue bilang bahwa Joe Mazzulla is a brilliant coach. Gue belum pernah ngomong belum pernah menemukan ada momen itu sebenarnya. Banyak sekali game-game yang mengandalkan ISO dari Jason Tatum, dari Jalen Brown untuk menyelamatkan Boston Celtics sebenarnya. As a team overall mereka sudah punya sistem even sebelum Joe Mazzulla itu ada di situ. Dari zaman Brad Stevens sistemnya menurut gue begitu aja. Menurut lu gimana Bi? Ada perubahan apa enggak? Menurut gue Dulu mungkin pas Brad Stevens lebih banyak wrinkle play yang lebih eksotis lah ya. Sekarang itu lebih as simple as where can we find the mismatch? iya, the drive and kick, it's very simple sebenarnya karena what makes the job easy for Joe Mazzulla menurut gue ini they have the best starting five. That's right, on the court gitu loh, yang very very versatile. Individualnya emang gitu. Setiap pemain bisa create their own shots gitu ya. Jadi menurut gue dia nggak perlu melakukan terlalu banyak hal yang aneh gitu ya. In game adjustment again itu tergantung dari situasi nanti Jason Kidd masukin line up seperti apa, dia bakal counter seperti apa. Tapi kalau from the coaching standpoint menurut gue I give the edge to Jason Kidd sih sebenarnya. Nice. Compared to Joe Mazzulla ya gitu loh. Phil, menurut lo gimana? Jason Kidd, what do you think? Ya menurut gue Iri udah bener banget sih. Mungkin nambahin dosanya di Jason Kidd itu kebanyakan mainin tim Hardaway Junior kadang. Di playoff, wah gue kaget banget. Jason Kidd gak begitu banyak mainin. Gue udah aduh nih pasti Timmy kebanyakan main nih. Oh ternyata gak banyak. Mainin Jaden Hardy yang kita omongin sebelum show itu one of the takes guts. Dan biasanya suka kelamaan time out tuh penyakitnya. Sekarang Josh Giddey mau Dallas. Josh Giddey bagus lah. Jadi benar sih di posisi ini jauh lebih bagus dan gue
kalau gue sih kriteria gue sebagai yang gue suka sebagai coach adalah ketika lo di playoff lo punya counter, punya some kind of game plan untuk nge-stop lawan, dan gue selalu ngeliat itu punya jawaban ya. Dan gue selalu ngeliat itu di Jason Kidd, baik gitu misalnya di Western Conference finals run 2 tahun lalu di mana misalnya ketemu Devin Booker, you always trap and rotate, tapi ketika lawan Utah di mana Rudy Gobert itu lu beda lagi mainnya, kayak game to game itu punya different game plan, itu gue suka coach yang kayak gitu lah. On the flip side, Joe Mazzulla ini gue emang mungkin dianya nggak ketes aja, jadi kita belum tahu sebenarnya dia punya banyak adjustment di sleeve-nya dia, atau emang karena ketolong yang Iril bilang ketolong talent, jadi ya udah gue just go do what you do, tapi dia nggak tahu kan, ini kita belum proven apakah dia justru ketika dikasih banyak serangan dari lawan counter kayak gimana itu belum kelihatan. Be anything to add on coaching? Kid takes the cake on this one. Lebih bagus. Okay. Tapi kalaupun Celtics menang bukan karena Mazzulla. Iya. I agree. Gue nambahin satu ya. Gue nggak tahu, mungkin Tufel lebih bisa itu. Tapi tiba-tiba muncul di kepala gue karena gue perhatiin banget Dallas ketika lawan OKC and then lawan Minnesota Timberwolves. Gue nggak tahu ini benar apa enggak. Tapi setiap Jason Kidd dan coaching staffnya Dallas nge-challenge menang terus. itu nggak tahu kenapa selalu successful. Selalu sukses itu challenge-nya. Gila men, gue bilang anjir bener, apa lagi pas lawan OKC gue bilang anjir sukses lagi, suksesnya kesel gue. Berarti bener gak sih? Bener kan? Berarti asisten itu yang pegang iPad tuh udah reaksi Jago. Oh, beneran kerja Joy. Jago Dudley. Main iPad. Calon di bawah JJ Redick loh. Oh iya. Dan itu mungkin akan jadi faktor penting juga ya buat di finals menurut gue. Challenge kayak gitu pasti penting. Krusial. Iya. Oke. Karena kita udah sampai di akhir durasi kita, let's do predictions. And MVP. MVP. Oke, Iril dulu. Gue bilang Celtics in 7. 4-3. Pengennya, tapi kontradiksi dengan apa yang tadi gue ngomong. Iya. Luka game 7 itu mesti nightmare menurut gue buat Celtics. Iya. Tapi gak apa-apa. Gue Celtics in 7, MVP-nya Jason Tatum. Oke. Fail. Mavs in 4. Pulang lo. Is on the table. Mavs in 7. Ya. Fuck regular season MVP, we take the finals MVP. Has it ever happened before? A regular season and finals? Andre Iguodala. Okay. Nah tapi kayaknya itu si Hakim gitu lupa gue, atau Jordan nih. Yang Hakim itu gak dapat MVP regular season karena dia ambil David Robinson. I see. Habis itu waktu di finals dia he was champion. Oke, B. Celtics in 5. Sorry man. Spicy. Gak. Itu kalau gitu butuh penjelasan nih, tolong. Gak itu. Gak, gue mau denger B. Lu jarang lu yang bilang Celtics in 5, jarang B. Celtics in 5. Iya. Oke. They're that good. Ini kalau KP Individually dan as a KP. team. Iya. Dan menurut gue kalau KP pun bagus, they're 10 win and they're 6 deep. Dan gue gak ngelihat mereka itu bisa ada sebuah chink in the armor atau sebuah gap yang bisa dieksploitasi banget gitu loh. I mean, they have waktu lawan Pacers, sebenarnya itu kalau dipikir-pikir juga sebenarnya itu yang tadi lu bilang, automatically they rose to the challenge kan. Itu ketinggalan berapa detik walaupun kesalahan Pacers ya ketinggalan. Terus lawan Pacers game 3, terus lawan Cavs game 4 atau 5 gitu. They fought back juga. Intinya late game eksekusinya itu bagus banget. Dan I believe just Jrue Holiday itu menjadi sebuah upgrade yang sangat bagus dari Marcus Smart. Boston Celtics fans don't hate me, but I mean that's just facts. Tapi to add to that, bisa di series Pacers setipis itu gapnya. Does that say something about berarti that Celtics bisa kok dikalahin gitu loh. That says more about the Pacers than the Celtics. Betul. Alright. Nemhard supremacy. Finals Tapi Jaylen Brown. Oke. Lifting that trophy with his left hand. Jaylen Brown. Tapi Jaylen Brown menurut gue is Finals MVP. Ntar katanya abis kelar season internship di NASA ya katanya. siap ke bulan. Saking pinternya guys katanya. Gue sih Mavs in 7. Yes sir. Let's go. Check it out man.
Mavs and Seven. Finals Luka Doncic. Ini fans Devin Booker yang udah disadarkan. Ada meme-nya, ada Fail, gue sebenarnya don't mind, Tersadarkan, Fail. cuy. Kalau Mavs juara tuh gue don't mind. Itu artinya I'll be apa? happy. Oke sih kalah sama Chelsea. Benar. Oh, boleh. ini fans Luka. Gue kemarin sempet dimarahin fans Luka Kenapa? di Twitter. Kenapa? Karena gue bilang ini Luka kalau whining. Oh iya benar. Kok Luka doang ya? Dimarahin semua orang. Kok Luka doang gitu? Ini kalau Tidak juga. satu kita Dari rookie season bro. Tidak salah kok padahal. Tapi sebenarnya juga rada nyebelin tuh. Tapi itu bisa jadi strategi Celtics tuh ya, bikin Luka Bikin frustasi kesel. karena lama-lama dia komplain Iya. sendiri. Iya, tuh. iya. Itu dia. Dia tuh sempat di series mana ya? Series OKC game 4 atau 5 tuh udah make a point nggak mau komplain dan dia mainnya lebih bagus. Lu bayangin sekarang Dan lu harus bagus. ngomong gitu tapi dia harus ngeliat muka Derek White terus. Botak jenggotan yang bikin kesel ya. Bikin kesel. Alright, that's a wrap for this episode. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Hopefully kita bisa taping tiap game mungkin post game. I don't know, game 1, game 2 Si mungkin. Rahman langsung pusing. Finals nih, tapi yang jelas kita akan tetap meramaikan finals ya di NBA kali ini, Boston Celtics lawan Dallas Mavericks. Komen di YouTube juga prediksi kalian. Siapa tahu nanti kita punya rekornya ya, siapa yang ternyata spot on prediksinya. Thank you so much guys for watching. Thank you guys. Yes. Udah join di episode ini. I'll see you guys on next episode. Bye.